Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu dari tugas statistika probabilitas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Anggota kami yang pertama ada Devina, yang kedua ada Ilham, yang ketiga ada Kartika, yang keempat ada Fadila, yang kelima ada saya sendiri. Oke, selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh anggota saya. Latar belakang, Bengkulu merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang termasuk dalam kategori daerah termiskin di Indonesia. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kemiskinan di Bengkulu adalah pertumbuhan ekonomi yang rendah, upah minimum yang rendah, pengangguran yang tinggi, IPM yang rendah. Secara umum, Badan Pusat Statistika membagi kemiskinan ke dalam kemiskinan makanan dan non-makanan. Seseorang atau kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori miskin makanan adalah mereka yang tidak mampu menanggung biaya makan layak selama 1 bulan dari pendapatan mereka. Di Provinsi Bengkulu sendiri memiliki 10 kota yang memiliki data kemiskinan yang cukup tinggi, yang mana terdiri dari Bengkulu Selatan, Rejang, Lembong, Bengkulu Utara, Kaur, Seluma, Makumoko, Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu. Pengertian, klasifikasi satu arah adalah tata letak eksperimental yang mengelompokkan sampel berdasarkan satu kriteria. Struktur data yang dihasilkan dari klasifikasi satu arah adalah yang paling sederhana, dengan satu atau lebih pengamatan di setiap tingkat faktor tunggal. Klasifikasi dua arah adalah analisis varians dua arah atau ANOVA dua arah yang merupakan uji statistik untuk mempelajari pengaruh dua variabel independen terhadap hasil berkelanjutan. Berikut ini adalah data klasifikasi satu arah presentasi penduduk miskin menurut kabupaten atau kota per persen pada Provinsi Bengkulu pada periode 2021 hingga 2024. Baiklah, saya Devina Istiazah akan melanjutkan presentasi. 1H0 sama dengan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam angka presentasi penduduk miskin antar kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu selama periode yang dianalisis. 2HA sama dengan terdapat perbedaan yang signifikan dalam angka presentasi penduduk miskin antar kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu selama periode yang dianalisis. 1 taraf nyata sama dengan A sama dengan 5% sama dengan 0,05. 2 derajat bebas, rumusnya V1 sama dengan K-1, yaitu 4-1 sama dengan 3. Lalu rumus V2 sama dengan K kali N-1, yaitu 4 dikali 40 min 1 sama dengan 36. 3 daerah kritis, F tabel pada A sama dengan 2,87. 4 nilai hitung, yaitu JKT sama dengan jumlah-jumlah dari tiap presentase yang ada di kota atau kabupaten pada Provinsi Bengkulu, dikurangi oleh total kolom pada setiap tahun yang ada di kota-kota atau kabupaten pada Provinsi Bengkulu, lalu dibagi 40, yaitu total keseluruhan tiap kolom. Maka hasilnya yaitu 8.462,32 dikurang 8.090,04. Hasilnya 372,28. Selanjutnya ada JKK, yaitu jumlah dari tiap-tiap presentase per tahunnya pada kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu, yang dibagi oleh 10 dari total per tahun, lalu dikurangi keseluruhan nilai kolom dan dibagi 40 dari keseluruhan kolom. Maka hasilnya yaitu 2228,75 ditambah 2100,75 ditambah 1947,70 ditambah 1824,39 dikurang 8090,04 sama dengan 11,57. Selanjutnya JKG sama dengan 372,28 dikurang 11,56.
lalu sama dengan 360,72. Di bawah ini adalah tabel untuk menghitung dari ANOVA single factor. Di sini ada jumlah kuadrat dari nilai tengah 11,56, lalu derajat bebasnya 3, kuadrat tengahnya 3,85. Lalu jumlah kuadrat dari 360,72, derajat bebasnya 36, kuadrat tengahnya 10,01. Dengan total jumlah kuadrat 733 dan derajat bebasnya 39, lalu F hitungnya yaitu 0,385. Selanjutnya ada ANOVA single factor. Di sini terdapat dua tabel, yaitu pertama tabel summary, terdiri dari count, yaitu menjelaskan banyaknya data pengamatan pada masing-masing subgroup. Banyaknya data di kolom 1, 2, 3, dan 4, yaitu 10. Lalu sum menjelaskan jumlah data pada masing-masing subgroup. Kemudian average menjelaskan rata-rata pada masing-masing subgroup. Lalu variance yaitu menjelaskan nilai variance dari masing-masing subgroup. Selanjutnya ada tabel ANOVA yang terdiri dari SS atau sum square, yaitu jumlah kuadrat antar grup, lalu kemudian DF yaitu derajat bebas, kemudian MS atau mean square yaitu rata-rata antar grup, lalu F yaitu nilai F hitung, lalu p-value yaitu nilai probabilitas, yang terakhir yaitu F rate atau nilai kritis F atau F tabel. Dari tabel ANOVA ini kita bisa lihat F hitungnya 0,38447, lalu F tabelnya yaitu 2,866266. Maka F hitung itu di bawah F tabel, yaitu kesimpulannya H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Selanjutnya itu keputusan H0 diterima dan HA ditolak karena F hitung berada di daerah penerimaan 0,385 lebih kecil dari 2,87. Dapat disimpulkan bahwa angka persentase penduduk miskin tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu selama periode yang dianalisis. Selanjutnya yaitu klasifikasi dua arah. Berikut data penduduk miskin Provinsi Bengkulu menurut kabupaten atau kota. Hipotesis ANOVA kolom H0 sama dengan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam total persentase penduduk miskin berdasarkan tahun. HA terdapat perbedaan yang signifikan dalam total persentase penduduk miskin berdasarkan tahun. Hipotesis ANOVA baris H0 tidak ada perbedaan yang signifikan dalam total persentase penduduk miskin berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu. HA terdapat perbedaan yang signifikan dalam total persentase penduduk miskin berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu. Berikut adalah cara menghitung JKB dan CKK. Jumlah hasil JKB yaitu 353,42 dan JKK 11,56. Kita lanjut ke perhitungan JKG sama dengan 372,28 dikurang 11,56 dikurang 353,42. Hasilnya yaitu 7,3. KTB 353,42 dibagi 9 sama dengan 39,27. KTK-nya adalah 11,56 dibagi 3 sama dengan 3,85. KTG 7,3 dibagi 27 sama dengan 0,27. F hitung baris sama dengan 39,27 dibagi 0,27 sama dengan 145,44. Lalu ke F hitung kolam ya,
F hitung kolom yaitu 11,56 dibagi 0,27 sama dengan 42,81. Di sini kita ada beberapa tabel yang dibagi 5, yaitu ada sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, dan F hitung. Kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu ANOVA two factor without replication. ANOVA dua arah tanpa interaksi. Selanjutnya di sini ada ANOVA dua arah tanpa interaksi. Beberapanya yaitu ada menghubungkan ada rows, columns, dan error. Totalnya di sini yaitu 372,3113 dan jumlah DF-nya yaitu 39. Baik, selanjutnya yaitu keputusan. HA diterima dan HO ditolak karena F hitung berada di daerah penerimaan. 145,44 lebih kecil dari 2,25 dan 14,26 lebih kecil dari 2,96. Dapat disimpulkan bahwa angka persentasi penduduk miskin di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Bengkulu dan setiap tahun memiliki perbedaan yang signifikan. Selanjutnya kesimpulan perbedaan signifikan ini menunjukkan perlunya pendekatan spesifik berbasis wilayah dan waktu untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Kebijakan yang lebih terarah dapat dikembangkan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kemiskinan di setiap kabupaten atau kota dan dalam jangka waktu tertentu. Baik, sekian dari presentasi kami. Bila ada salah-salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.